Bayangkan, kamu berada dalam sebuah kondisi yang bahkan tidak bisa disebut sebagai tempat. Bukan ruang kosong, bukan kehampaan seperti ruang angkasa yang gelap, tapi sesuatu yang jauh lebih ekstrim dari itu. Tidak ada jarak, tidak ada arah, tidak ada atas atau bawah, tidak ada konsep dekat atau jauh. Bahkan tidak ada waktu yang mengalir. Kamu tidak bisa mengatakan sekarang, karena sekarang belum ada. Kamu juga tidak bisa mengatakan sebelumnya, karena waktu belum pernah dimulai. Segala sesuatu yang kita anggap sebagai realitas belum eksis. Tidak ada atom, tidak ada energi yang bisa diukur, tidak ada hukum fisika yang bekerja. Dan yang paling aneh, bahkan ketiadaan itu sendiri belum bisa didefinisikan. Lalu, dalam suatu kondisi yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, sesuatu terjadi. Sebuah perubahan yang tidak bisa disebut sebagai ledakan biasa. Tidak ada suara, tidak ada percikan api, tidak ada arah ledakan. Namun dari momen itulah lahir seluruh alam semesta. Waktu mulai berjalan, ruang mulai terbentuk, energi mulai mengisi keberadaan. Dan dari sana dimulai perjalanan panjang menuju bintang, planet, dan akhirnya kehidupan. Peristiwa ini kita kenal sebagai Big Bang. Banyak orang membayangkan Big Bang sebagai sebuah ledakan raksasa di ruang kosong. Seolah-olah ada ruang yang sudah ada, lalu sebuah titik meledak dan mengisi ruang tersebut. Namun kenyataannya jauh lebih aneh. Big Bang bukanlah ledakan di dalam ruang. Big Bang adalah momen ketika ruang itu sendiri mulai ada. Artinya, sebelum Big Bang tidak ada tempat untuk sesuatu terjadi. Semua yang kita kenal, termasuk hukum fisika, baru mulai berlaku setelah peristiwa ini. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, seluruh alam semesta berada dalam kondisi yang sangat padat dan panas. Semuanya terkumpul dalam satu keadaan ekstrim yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika biasa. Kemudian, dalam waktu yang sangat singkat, alam semesta mulai mengembang. Dan sejak saat itu, ekspansi tersebut tidak pernah berhenti. Galaksi terus menjauh satu sama lain. Ruang di antara mereka terus bertambah. Kita hidup di dalam alam semesta yang masih berkembang hingga detik ini. Jika kita mundur ke detik pertama setelah Big Bang, kita akan menemukan fase yang sangat penting. Dalam waktu yang sangat kecil, jauh lebih kecil dari 1 detik, alam semesta mengalami inflasi kosmik. Inflasi ini membuat alam semesta mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Lebih cepat dari kecepatan cahaya. Bukan karena benda bergerak cepat, tapi karena ruang itu sendiri yang membesar. Pada fase ini, energi mendominasi segalanya. Belum ada atom, belum ada partikel stabil. Hanya energi murni yang berfluktuasi. Namun, seiring waktu berjalan, energi mulai berubah menjadi partikel. Ini adalah salah satu prinsip paling penting dalam fisika. Energi dapat berubah menjadi materi. Dari sini muncul partikel dasar seperti quark dan elektron. Quark kemudian bergabung membentuk proton dan neutron. Dan ini adalah langkah pertama menuju pembentukan segala sesuatu yang kita kenal hari ini. Di awal alam semesta, setiap partikel materi memiliki pasangan yang disebut antimateri. Ketika materi dan antimateri bertemu, mereka saling menghancurkan dan berubah menjadi energi. Secara logika, jumlah materi dan antimateri seharusnya sama. Jika itu benar, maka seluruh alam semesta akan saling menghancurkan dirinya sendiri dan tidak akan ada apapun yang tersisa. Namun kenyataannya berbeda. Ada sedikit kelebihan materi. Perbedaan ini sangat kecil. Mungkin hanya 1 partikel tambahan dari setiap miliaran pasangan. Namun kelebihan kecil itu sangat penting. Karena itulah yang memungkinkan alam semesta tetap ada. Dari kelebihan kecil itu terbentuk bintang, planet, dan akhirnya kehidupan. Tanpa perbedaan kecil ini, kita tidak akan pernah ada. Pada awalnya, alam semesta sangat panas dan padat. Cahaya tidak bisa bergerak bebas karena terus bertabrakan dengan partikel. Namun, seiring ekspansi, suhu mulai turun. Sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, kondisi menjadi cukup stabil. Elektron mulai bergabung dengan inti atom, membentuk atom pertama. Dan untuk pertama kalinya,
cahaya bisa bergerak tanpa terhalang. Cahaya ini masih ada hingga sekarang. Kita bisa mendeteksinya sebagai radiasi latar kosmik. Ini adalah bukti nyata bahwa Big Bang benar-benar terjadi. Seolah-olah kita sedang melihat jejak cahaya dari masa lalu yang sangat jauh. Setelah atom terbentuk, alam semesta memasuki fase baru. Gravitasi mulai mengumpulkan materi. Gas hidrogen dan helium berkumpul menjadi awan besar. Awan ini semakin padat hingga akhirnya runtuh oleh gravitasinya sendiri. Di pusatnya, tekanan dan suhu meningkat drastis. Dan akhirnya, lahirlah bintang pertama. Bintang-bintang ini menjadi pabrik unsur. Di dalamnya terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan unsur lebih berat. Karbon, oksigen, nitrogen, unsur yang menjadi dasar kehidupan. Ketika bintang mati, mereka melepaskan unsur ini ke ruang angkasa. Dan dari sana terbentuk generasi bintang baru, planet baru, dan kemungkinan kehidupan. Di salah satu galaksi, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, terbentuk sebuah sistem bintang kecil. Kita menyebutnya matahari. Di sekitarnya terbentuk planet-planet. Salah satunya adalah bumi. Di planet ini, kondisi sangat unik. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Air bisa tetap dalam bentuk cair. Dan dari kondisi ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kehidupan muncul. Awalnya sederhana, mikroorganisme kecil. Namun seiring waktu, kehidupan berkembang menjadi semakin kompleks. Hingga akhirnya muncul makhluk yang bisa berpikir. Makhluk yang bisa bertanya, dari mana kita berasal? Yang paling menakjubkan adalah ini. Atom dalam tubuh kita berasal dari bintang. Setiap elemen dalam tubuh kita dibentuk dalam inti bintang miliaran tahun lalu. Artinya, kita bukan hanya hidup di alam semesta. Kita adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Ketika kita melihat langit malam, kita sebenarnya sedang melihat asal-usul kita sendiri. Dan ketika kita bertanya tentang Big Bang, alam semesta sedang mencoba memahami dirinya sendiri melalui kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah bagian dari alam semesta, itu bukan hanya ungkapan puitis, itu adalah fakta ilmiah. Atom dalam tubuhmu terbentuk miliaran tahun yang lalu di dalam inti bintang yang sudah lama mati. Bintang itu mungkin telah meledak, menyebarkan unsur-unsurnya ke seluruh galaksi. Dan dari sisa-sisa itulah akhirnya terbentuk planet, laut, dan kehidupan. Artinya, setiap napas yang kamu ambil adalah bagian dari sejarah kosmik yang sangat panjang. Setiap detak jantungmu adalah kelanjutan dari peristiwa yang dimulai sejak Big Bang. Dan yang lebih menakjubkan lagi, alam semesta tidak hanya menciptakan materi, tidak hanya menciptakan bintang dan planet, tapi juga menciptakan sesuatu yang bisa berpikir, sesuatu yang bisa bertanya, sesuatu yang bisa melihat ke langit malam dan bertanya, bagaimana semua ini bisa ada? Dan di momen itu, alam semesta sedang melihat dirinya sendiri. Sejak zaman dahulu, manusia selalu melihat ke langit, melihat bintang-bintang yang berkilau di kegelapan malam, dan mencoba memahami maknanya. Dulu, kita berpikir bintang adalah dewa atau lampu yang digantung di langit. Namun seiring waktu, kita mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Bahwa bintang adalah bola gas raksasa. Bahwa galaksi adalah kumpulan miliaran bintang. Bahwa alam semesta jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Dan setiap kali kita menemukan jawaban, justru muncul lebih banyak pertanyaan. Mengapa alam semesta ada? Mengapa hukum fisika seperti ini? Mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah benar-benar berhenti. Dan mungkin tidak akan pernah berhenti. Jika kita melihat ke masa depan, kita akan menemukan kemungkinan yang sama misteriusnya. Suatu hari nanti, bintang-bintang akan kehabisan bahan bakar. Mereka akan mati satu persatu. Langit malam yang sekarang penuh cahaya akan menjadi gelap.
Galaksi akan semakin jauh hingga tidak bisa lagi terlihat. Dan pada akhirnya, alam semesta bisa menjadi tempat yang dingin, gelap, dan kosong. Ini adalah salah satu kemungkinan yang disebut sebagai heat death. Namun ada juga kemungkinan lain, bahwa suatu hari alam semesta akan berhenti mengembang dan mulai menyusut kembali. Semua galaksi akan saling mendekat hingga akhirnya semuanya kembali ke satu titik. Dan mungkin Big Bang akan terjadi lagi. Jika teori ini benar, maka alam semesta tidak pernah benar-benar dimulai dan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah dari satu fase ke fase lain. Lahir, berkembang, mati, dan lahir kembali. Seperti napas kosmik yang terus berulang tanpa henti. Dan kita hanyalah bagian kecil dari siklus itu. Semakin dalam kita memahami alam semesta, semakin kita menyadari betapa sedikitnya yang kita ketahui. Big Bang menjelaskan banyak hal, tapi tidak menjelaskan semuanya. Ia menjelaskan bagaimana alam semesta berkembang, tapi tidak menjelaskan mengapa ia ada. Dan mungkin pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang sederhana. Dari satu titik kecil yang tidak bisa dibayangkan, lahir seluruh realitas. Dari energi, lahir materi. Dari materi, lahir bintang. Dari bintang, lahir planet. Dan dari planet, lahir kehidupan. Dan dari kehidupan, lahir kesadaran. Kesadaran yang bisa bertanya tentang asal-usulnya sendiri. Mungkin itulah hal paling menakjubkan dari alam semesta. Bukan hanya bahwa ia ada, tapi bahwa ia bisa dipahami. Dan kita adalah bagian dari proses itu. Bagian dari cerita yang dimulai miliaran tahun yang lalu. Dalam sebuah peristiwa yang kita sebut Big Bang. Kalau kamu suka video seperti ini, ayo bantu like dan subscribe YouTube aku. Bantu aku 1000 subscribe dan jam terbang 4000 ya guys.